Iwan, Pak Iwan. Malam teman-teman sekalian. Jadi tadi saya diminta sharing-sharing sedikit lah ya dengan tentang pengalaman saya dengan Pak Tung. Jadi dulu awalnya pada waktu saya masih habis lulus kuliah itu saya ikut banyak seminarnya Pak Tung ya dari Financial Revolution, dari Marketing Revolution, dari semua saya habisin semua itu Master Breakthrough itu saya habisin semua. Dan setelah habis seminar, setiap kali pulang saya selalu praktek lagi. Dan itu bukan sekali seminar ya, kadang satu seminar itu misal Marketing Revolution saya ulang 2 kali, 3 kali gitu. Nah, sekitar 1 sampai 2 tahun setelah saya kuliah itu, saya mendirikan bisnis pertama saya, yaitu Super Penyet ya. Jadi Super Penyet ini awalnya saya dirikan sekitar tahun 2009. Nah, pada waktu itu ya saya bermodalkan dengan ilmunya Pak Tung nih, Marketing Revolution sama Business Revolution. Jadi masih tanpa modal separuhnya modal nekat sama modalnya Pak Tung, maksudnya modal ilmunya Pak Tung gitu. Jadi saya pakai ilmunya Marketing Revolution, gimana kita mendatangkan customer, mendatangkan promo heboh yang luar biasa supaya customer itu juga bisa kenal dengan produk kita, dan memang hasilnya luar biasa. Jadi dalam waktu mungkin pada waktu itu 1 bulan pertama, bulan pertama memang kita sudah ramai banget ya, Super Penyet itu sudah ramai banget. Pertama buka di DP Mall, and then karena ramai itu saya memutuskan untuk buka cabang kedua di Gajah Mada, dan saya ulang lagi ilmu-ilmunya Pak Tung itu. Jadi dari Marketing Revolution, Business Revolution saya praktekin lagi, saya ikut seminarnya lagi, saya pelajarin buku saya lagi, dan saya praktek lagi. Dan hasilnya memang dahsyat luar biasa. Jadi saya bermula tanpa modal. Jadi waktu bikin itu saya ajukan proposal ya. Saya ajukan ke proposal bagaimana memulai bisnis tanpa modal itu ternyata bisa. Dan bagaimana kita dengan Marketing Revolution itu kita bisa mendatangkan lead dan customer itu yang luar biasa banyaknya. Jadi setelah kita mendapatkan lead yang banyak ini, customer yang banyak ini, next PR kita tinggal kita bagaimana kita memanage bisnis kita, bagaimana kita memanage restoran kita supaya itu bisa sustainable. Ya, itu di Business Revolution Pak Tung saya rasa sudah cerita, nanti akan cerita banyak sekali ya. Jadi bagaimana kita handle people, bagaimana kita memecat orang, bagaimana terutama people ya. Jadi people itu kalau pada waktu kita sudah mulai bisnis, jadi agak beda sedikit antara kita berdagang dengan bisnis ya. Nah, saya beruntungnya belajar dari Pak Tung itu, waktu itu saya belajar bisnis. Jadi bagaimana kita membangun tim nih. Nah, pada waktu membangun tim ini, people pasti number one. Nah, di Pak Tung ini kita diajarin bagaimana memilih people, bagaimana kita firing people, bagaimana membuat sistem yang bisa bekerja tanpa kita, bagaimana kita membuat sistem audit itu, kontrolnya seperti apa. Nah, everything yang saya pelajari di Pak Tung itu saya praktekin habis-habisan. Dan memang pasti kita di awal-awal ada yang pasti banyak nabrak-nabrak juga ya, tapi overall saya merasakan bahwa ya itu loncatan besar sih dalam hidup saya. Jadi after saya praktek ilmunya paling 1-2 tahun, saya sudah waktu itu sampai buka 9 cabang. Sekitar 2 tahun setelah saya buka pertama Super Penyet itu, saya sampai buka 9 cabang. Jadi luar biasa sekali ilmunya Pak Tung ini. Baik dari itu yang Financial Revolution, Marketing Revolution, Business Revolution, saya merasakan bahwa ya everything yang saya pelajarin di sana saya praktekkan, dan almost yang diajarkan Pak Tung itu working semua gitu. Ya beberapa memang pasti enggak bisa sama ya, tapi overall apa yang saya pelajari di Pak Tung ini bisa memberikan perbedaan bumi dan langit. Jadi bagaimana langsung tiba-tiba bikin bisnis yang langsung booming, bagaimana kita handle karyawan, terutama kalau bisnis ya, itu bagaimana kita bangun tim itu sangat luar biasa sekali. Dan setelah itu adalah bagaimana kita kontrol. Kontrol itu nanti kan diajarkan banyak sekali di bisnis revolution ya. Jadi kalau bagi teman-teman yang belum mendaftar, saya tidak tahu ini di sini ada penawarannya apa enggak, saya cuma sharing-sharing aja. Jadi saya belajar dari Pak Tung, terus terang mengubah hidup saya bumi dan langit, dan after itu saya juga tidak berhenti belajar. Saya belajar dari, terus terang saya seminar, mungkin coaching, mungkin macam-macam itu. Saya sudah habis mungkin diomong bukan ratusan juta lagi, mungkin sudah di atas itu ya.
Tapi saya merasakan bahwa Pak Tung is one of the best mentor yang saya pernah temuin, dan itu benar-benar merevolusi hidup saya. Jadi bagi teman-teman, kalau memang ada kesempatan, ada niatan untuk maju, saya rasa Pak Tung is the right choice ya. Jadi kita belajar dari orang yang dahsyat seperti ini memang the right choice. Untuk Pak Tung sendiri, mungkin saya mau mengucapkan terima kasih berkat Pak Tung ya bisa jadi sekarang ini. Kalau tidak ada Pak Tung mungkin tidak bisa jadi sekarang ini. Thank you Pak Tung. Mungkin dari itu saja dari saya. Saya kembalikan ke Bu Yuli ya. Oke, ini Pak. Ya, Pak Ivan, datang. Halo Pak Tung. Jos Marco Jos. Nah, satu hari Pak Ivan datang ke rumah saya. Pak, ini loh, satu buku begini super detail. That's true. Jadi Pak Ivan ini adalah orang yang mau belajar dan dia praktek, dan selain itu dia betul-betul detail. Jadi saya ngomong A, dia jadi A, B, C, D, E, F, G. Saya ngomong A, B, C, D, E, F, G, dia sampai Z. Jadi terus detail luar biasa. Tapi karena banyak orang itu kalau bisnis mereka cuman ya saya buka aja. Jadi kalau di tempat saya enggak gitu ya. Ketika Anda ikut bisnis revolution buka ya Anda harus produk Anda apa begitu ya. Harus mempunyai perbedaan dramatis, bukan hanya manfaat nyata bisa dipercaya tapi perbedaan dramatis. Ketika Anda punya perbedaan lebih apa? Lebih cepat, lebih murah, lebih bagus, lebih apa? Nah, Pak Ivan ini luar biasa, ini jurus-jurusnya pada waktu pembukaan dikasih hadiah apa itu Pak Ivan? Dikasih limit, dikasih hadiah, praktek marketing revolution waktu itu kasih hadiah apa? Es puter atau es apa itu? Kalau saya ganti-ganti terus Pak Tung, tapi ada tiga promo yang mungkin sering diingat sama customer super penget ya. Jadi yang pertama itu dulu waktu awal-awal saya buka itu makan sepuasnya, bayar semaunya Pak Tung. Itu jadi benar-benar bayar semaunya, mau bayar Rp1, Rp100, Rp1.000 bebas itu. Itu promo yang pertama. Promo yang kedua RP0 Pak Tung. Jadi makan kita siapin ada semua makanan itu kita orang boleh pilih. Jadi mungkin ada sekitar 20 item atau berapa itu RP0, benar-benar RP0. Terus yang ketiga yang heboh lagi itu biasanya promo berat badan Pak Tung. Jadi bayar sesuai dengan berat badan kita. Diskonnya sesuai dengan berat badan gitu ya. Betul. Berat badannya 115 dikasih 15% kali ini. Maksimum 100 Pak Tung. Ya, 100. Nah ini tepuk tangan, terima kasih Pak Ivan. Saya doakan sukses, tambah sukses dan sama-sama Pak Tung. Thank you Pak. Saya tunggu kita sukses berikutnya. Mati terus Pak Ivan. Yes. Tepuk tangan dong, kasih suara semuanya. Thank you Pak Tung. Yes. Wow. Ada yang mulai BC, ada yang nanya Pak Ivan itu sebenarnya dari keluarga kaya apa enggak sih, atau keluarga pas-pasan atau keluarga miskin? Saya enggak mau dijawab, mau keluarga kaya, mau pas-pasan, mau miskin, sebetulnya enggak masalah. Ada orang yang sukses mulai keluarga kaya, tetap contek caranya gimana. Yang miskin juga ada, contek aja. Tapi kalau Anda terbiasa istilahnya membetulkan orang lain lebih sukses, cirinya gini, oh tentu saja, oh terang saja, oh tidak heran, sudah layak dan sepantasnya, mesti wae orang gumun. Ketika Anda menggunakan kata-kata begini, itu berarti Anda menggunakan orang lain lebih sukses, Anda tidak mau belajar. Ketika itu loh kamu belajar dari si A, oh terang aja, dia anaknya orang kaya, oh, sekolah di Amerika bahasa Inggris lancar, pulang modalin bapaknya BMW, kenalan anak menteri, ya tentu saja dia sukses. Pertanyaan saya, ada nggak anaknya orang miskin sukses? Ada, tapi ketika dikasih tahu, itu loh kamu belajar dari itu anaknya orang miskin yang sukses, karena sudah terbiasa menjustify, membenarkan orang lain tanpa mau take action, ngomong gimana? Terang saja, itu toh anaknya orang miskin toh, oh tidak heran, sudah layak dan sepantasnya dia sukses karena dia anaknya orang miskin, makanya daya juangnya kuat. Lah kamu, lah saya anaknya orang menengah sih. Perhatikan, orang kaya, orang miskin, dia orang menengah, dia alasan untuk dia cari apapun yang membuat dia alasan supaya dia tidak take action. Hasilnya celaka kan gitu loh ya. Jadi triknya itu perlu loh ya. Jadi itulah marketing revolution. Marketing revolution itu kalau dalam setengah kalimat, yaitu marketing revolution adalah membuat penawaran yang menarik banget. Kalau orang tidak mau beli, kesannya goblok luar biasa, selesai. Tadi ada yang tanya, Pak, saya mau buka laundry, gimana? Nah, Pak Diki boleh di-share. Terima kasih Pak Ivan gitu ya. Terima kasih sekali lagi. Thank you Pak Ivan testimoninya. Yes gitu ya.
Sebentar, oh ini ada yang nanya, oke deh, sebentar sebelum saya share nanti Pak Diki tolong ya, kalau laundry saya buka seperti apa, untel-untelannya seperti apa. Tapi ini sebentar, Pak Ivan masih ada? Pak Ivan ada yang nanya nih, last question gitu ya, Pak Ivan. Boleh dong satu share ilmu apa yang paling powerful menurut Pak Ivan? Silakan Pak Ivan. Ya. Ilmu marketing revolution, Pak. Marketing revolution, yes, thank you. Yes. The best itu, Pak. Pak Ivan. Sekali lagi tepuk tangan, Pak Ivan dong kasih suara kamu. Tepuk tangan dong kasih suara kamu. Yeay. Mari berdua rame. Yes.